Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Kariksa Fitri Diutanaya dengan NRP 3324600033 dari Prodi Sains Data Terapan kelas B. Di sini saya akan membuat video uh, untuk menjelaskan mengenai Praktikum ke-9, Python for Relational Database untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah pemrograman 2. Di sini saya membuat program yang berguna untuk mengelola data atlet dari suatu kabupaten, khususnya dalam hal mencatat informasi atlet, event yang diikuti, dan prestasi yang diraih. Dengan adanya database ini, proses pencatatan menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah diakses kembali ketika diperlukan. Itu harapannya. Nah, untuk melakukan program tersebut, kita memerlukan import library. Di sini saya menggunakan library SQLite 3 untuk menghubungkan Python dengan database SQLite, dan juga Pandas untuk menampilkan hasil dalam tabel. Nah, di sini untuk membuat database-nya, kita perlu membuka koneksi dulu ke database-nya. Di sini, saya menggunakan SQLite.connect untuk membuka koneksi dan juga kursor untuk meminta izin mengeksekusi perintah SQLite-nya. Dengan menjalankan kursor ini, kita bisa mengeksekusi perintah SQLite, apapun itu. Nah, kita jalankan, lalu selanjutnya, kita membuat sebuah tabel. Untuk program ini, saya memerlukan 3 tabel, yaitu tabel atlet, event, dan juga prestasi. Ya, benar. Nah, di sini, saya melakukan create table, if not exist, untuk tabel atlet, event, dan juga prestasi dengan kolom-kolom ini. Sini saya jalankan. Nah, lalu untuk melihat skema dari tabel-tabel ini, kita bisa menggunakan codingan cure database, execute, pragma, table info, dan nama dari tabelnya. Nah, di sini saya melihat menjalankan 3 coding untuk melihat 3 tabel. Nah, sehingga outputnya seperti ini. Di sini ada indeks untuk mengetahui berapa jumlah kolom dari masing-masing tabel. Di sini ada nama kolomnya, di sini ada tipe datanya, di sini ada keterangan apakah dia boleh 0 atau tidak boleh. Kalau misalnya 0 berarti dia boleh 0. Kalau 1 tidak boleh 0 atau not 0. Lalu non di sini itu untuk apakah ada nilai default yang ditetapkan. Kalau tidak ada, maka akan memunculkan non. Terus di sini untuk mengetahui apakah dia primary key atau bukan. Kalau 1 akan primary key, kalau 0 bukan. Dari 3 tabel ini, ID atlet di tabel atlet adalah primary key, ID event di tabel event adalah primary key, ID prestasi di tabel prestasi adalah primary key. Selanjutnya, kita akan memasukkan data yang kita mau masukkan ke dalam tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, itu kita bisa menjalankan. Nah, oke, sama kok. Nah, kita bisa menggunakan insert value. Nah, di sini saya memasukkan insert into tabelnya apa, nama kolomnya apa saja, dengan value-nya apa saja. Nah, setelah melakukan itu, saya melakukan commit untuk menyimpannya secara permanen. Ini saya jalankan, ini juga saya jalankan, ini saya jalankan. Oke. Nah, setelah itu untuk melihat hasilnya, apakah benar-benar sudah masuk ke dalam tabel atau bukan, atau belum, kita bisa menjalankan select data. Kita bisa menjalankan query select data. Di sini saya melakukan prefer menggunakan format tabel dibanding format biasa. Perbedaannya hanyalah terletak pada di sini. Jadi awalnya tetap cure database.execute select all from atlet, terus dalam variabel saya menjalankan fetch all untuk mengambil semua dari tabel atlet. Kalau misalnya pakai format biasa, dia menggunakan perulangan for. Kalau menggunakan tabel, dia menggunakan pandas data frame. Dengan ini, kolomnya apa saja. Nah, kita coba jalankan. Ya, sama saja. Terus ini. Nah, itu berlaku untuk ketiga tabelnya. Selanjutnya, kalau misalnya kita mau menginputkan data baru, kita bisa menggunakan input. Nah, di sini kenapa saya menggunakan input di query insert book data? Karena insert book data ini bisa memasukkan banyak baris data sekaligus ke dalam sebuah tabel di database dalam satu waktu atau satu proses. Makanya di sini saya melakukan input dalam proses insert book data ini. Contoh,
Misal kita mau menambahkan data Savita Kadek. Nah, tanggal lahir saya misalnya 2009, bulan 1, tanggal 17. Tanggal 17. Lalu dojonya misalnya Koni. Tidak. Oke. Nah, kalau misalnya sudah begini, kita bisa cek lagi di tabel. Nah, ini dia. Kalau ini kita jalankan, maka akan muncul yang barusan saya masukkan. Di sini non karena ID itu boleh tidak diisi. Nah, setelah itu, ini sama juga untuk event dan juga untuk prestasi. Tidak perlu saya jalankan. Terus ini setelah itu kita bisa commit. Ini saya panggil satu-satu kalau memang mau memasukkan, menambahkan untuk semua tabel. Nah, setelah itu kita juga bisa melakukan update data terhadap program yang saya buat ini. Misalnya, kenapa perlu update data? Karena siapa tahu kita ada typo kayak tadi saya tulis Savita menjadi Savit. Misalnya kita tulis di sini execute update atlet set namanya tadi Savit KD where nama mau diganti kebalik di sini. Misal saya mau ganti jadi Savita Kadek, tapi nama yang saya tulis tadi adalah Savit Kadek. Nah, saat kita jalankan, maka pas kita lihat lagi, pas kita cek lagi di atas, nah ini dia. Itu berubah menjadi Savita Kadek. Nah, kita bisa melakukan update seperti itu. Selain itu, kita juga bisa melakukan delete data. Kalau misalnya tadi salah, itu kita bisa melakukan delete dengan cara delete from. Tadi kan masuknya di tabel atlet. Kita bisa tulis atlet, where, nama, kan tadi nama, misalnya namanya tadi Savita Kadek. Nah, select all from atlet. Nah, kalau misalnya ini kita jalankan, jadi ini menggunakan page one. Kenapa? Karena kita mengambil satu baris saja. Nah, saat dijalankan, oke berhasil, kita cek lagi ke atas. Nah, pas ini kita jalankan lagi, Kadek Savita Kadek tadi sudah hilang. Nah, jadi program ini bisa digunakan untuk menambahkan ataupun menghapus data atlet yang dicatat. Sehingga bisa memudahkan kita untuk mencari dan melakukan hal apapun berdasarkan data ini. Kenapa saya menggunakan ini? Karena terinspirasi dari pelatih saya yang menyimpan semua data. Cuman menurut saya kurang rapi, jadi saya coba implementasikan ke sini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, Ibu, dan selamat siang.